It is time, yeah, for us to test our undang-undang, ya. Orang sibuk lari ke sana kemari mengejar rezeki. Orang sibuk berlomba-lomba mengejar karir. Kau sibuk dengan pikiran kotormu. Betapa hebatnya dirimu. Orang lain tak sempat bermanja-manja. Betapa hebatnya dirimu. Di umur yang semakin tua kau mulai menjadi-jadi. Kau perempuan apa iblis? Makin teruk aku tengok Mak Tipa. Sedih pula. Kata Mak Tipa, kami tidak meminta dunia campur tangan. Dunia mana yang mau campur tangan Mak Tipa? Kayaknya nggak ada Mak Tipa. Kalaupun kau pergi sampai luar angkasa, nggak ada juga yang mau bantu kau. Karena kau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang apa ya? Intinya begini. Di tengah dokter mangkrak yang mengadu ke BBB jalur langit ya kan, yang hingga kini masih terus saja ditertawakan oleh netizen. Ya gimana nggak diketawain gitu kan, itu orang emang sudah pedot ya kan. Bahkan benar-benar pedot gitu loh, bukan pedot halus, benar-benar pedot udah gitu loh ya kan. Bukan pedot halus lagi, tapi sudah pedot kasar. Kelihatannya saja waras ya kan, padahal sebetulnya dia pasiennya Pak Purnomo gitu ya. Jadi saat ini semakin kesini semakin banyak netizen yang ngerujak si dokter mangkrak ini yang mengadu ke PBB dengan bahasa Inggris yang menurut saya sangat luar biasa sekali, tidak lazim gitu ya. Dan usut punya usut, ternyata bahasa Inggris yang digunakan oleh dokter mangkrak ini adalah Brutus English ya. Jadi bahasa Inggris versi Brutus yang sebetulnya hanya digunakan ya kan di kebun binatang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. It is time, yeah, for us to test our undang-undang, ya. Orang sibuk lari ke sana kemari mengejar rezeki. Orang sibuk berlomba-lomba mengejar karir. Kau sibuk dengan pikiran kotormu. Betapa hebatnya dirimu. Orang lain tak sempat bermanja-manja. Betapa hebatnya dirimu. Di umur yang semakin tua kau mulai menjadi-jadi. Kau perempuan apa iblis? Dokter mangkrak ini bukan oknum ya. Jadi saya tidak menghina dokter, profesi dokter secara umum, tidak ya kan. Saya hanya berfokus kepada orang yang satu ini karena dia mengklaim dirinya adalah seorang dokter ya kan. Ya masa saya panggil tukang pijit ya kan, nggak kan, saya panggil dokter aja. Cuma ini nggak pernah praktik, saya nggak ngerti, nggak pernah praktik karena nggak laku atau memang sebetulnya nggak punya izin praktik. Makanya disebutlah mangkrak kan begitu. Jadi dokter mangkrak, tapi oknum ya, oknum dokter mangkrak gitu. Gimana menurut teman-teman barusan? Diceramahin ya oleh netizen barusan. Koclak. Lanjut. Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang, ya. Our undang-undang, our undang-undang, our undang-undang, our undang-undang. Ya, teman-teman ya.
Ini barusan kita menyaksikan ya pernyataan si dokter Mangkrak ya kan, aduan si dokter Mangkrak ke PBB, karena pasti teman-teman tanya gitu loh, yang mana sih bang video video mengadunya. Nah ini barusan ini ya kan. Katanya netizen ya kan, dengan kemampuan bahasa Inggris mumpuni di atas rata-rata anak balita ya kan, Dek Tifu menyampaikan pendapatnya menggunakan bahasa Inggris versi Brutus. Nah ya kan, sudah saya sampaikan tadi ya kan, versi Brutus. lanjut. Boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dokter Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB. Lah teman-teman ya, ternyata ya kan, tanda-tanda bahwa si dokter Mangkrak ini sudah mengalami gangguan psikologi yang mendekati gangguan kejiwaan itu sudah tampak sejak lama ya kan. Seperti yang kita saksikan dalam video barusan ini ya kan. Dia sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak waras itu sudah dalam waktu yang lama gitu loh ya kan. Yang katanya Abah menjadi sekjen PBB. Ini kalau nggak idiot ya kan, nggak mungkin orang akan mengatakan demikian gitu loh. Jadi jangan heran ketika saat ini si dokter Mangkrak ini mengadu ke PBB dengan bahasa Inggris yang sangat luar biasa sekali. Miss undang-undang ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. In defense of truth and academic integrity in Indonesia, Dr. Tifauzia Tiasuma. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the world, today I speak not merely as an Indonesian, but as a member of the global community who believes in truth, dignity, and the sacred duty of intellectual honesty. Indonesia, the world's third largest democracy, is facing a silent yet deeply consequential moral crisis. A crisis that does not involve weapons or war, but a battle for truth, academic freedom, and the soul of our republic. At the heart of this issue is a simple question. Did a former president of Indonesia serve the nation with an authentic academic credential? This is not a personal attack, nor a political maneuver. It is a constitutional and moral inquiry posed by academics, researchers, and professionals who fulfill their duty to question, to investigate, and to speak. Yet today, I, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, and Dr. Rizwan Syanipar, and others are being prosecuted, silent, and treated as criminals. Their only crime is asking for the truth. We have not acted recklessly, nor with hostility. Our method was scholarly. Our motive is to protect the integrity of the Republic. This is a textbook case of whistleblower suppression. It represents a dangerous precedent for democracies everywhere. We understand that every nation has its sensitives and every state must protect stability. But when truth is punished and falsehood is protected, what remains of democracy, of human rights, of the academic duty to tell the truth? We are not asking the world to interfere. We are simply inviting the world to witness, to listen, to remember that academic freedom and freedom of expression are universal values not bound by borders. We ask our friends in the United Nations, in international academic institutions, in global human rights organizations to hold space for this case, to recognize the moral cost when silence prevails over truth. In the words of the Prophet Muhammad, peace be upon him, say the truth even if it is bitter. And in the tradition of global justice, the arc of the moral universe is long, but it bends toward truth. May it bend there, may it bend here, may it bend now. Thank you. Saya yakin apa yang ditulis netizen di badan video ini fix 1 miliar 50 juta % benar bahwa
pria bertopi hitam barusan, yang juga berjaket semi jas barusan, ya kan? Itu dalam hatinya, lu ngomong apa sih, Pak? Aduh. Lu ngomong apa sih? Lu mengadu dengan siapa sih? Ya, saya yakin ya itu benar ya kan. Karena saya yakin dia gak ngerti bahasa Inggris ya kan. Si dokter mangkrak aja yang ngaku pintar bahasa Inggris macam kayak gitu ya kan, conversationnya nggak karu-karuan ya. Lanjut. To test our undang-undang. Wah, keren banget bahasa Inggrisnya. Nggak boleh ketawa ya, nggak pada boleh ketawa. Oke. Bu, mau nanya Bu ya. Lupa, nggak boleh ketawa. Kan kalau semisalkan Ibu minta pertolongan luar negeri ya, orang-orang bule nih Bu, kan pakai bahasa Inggris nih ya Bu ya. Kira-kira orang bule itu tahu gaya undang-undang? Undang-undang, nanti misalkan orang bule itu translate nih undang-undang. Nah mereka pasti ngambil satu katanya doang, undang. Ntar yang keluar apa gitu, beda lagi. Besok-besok nih ya Bu ya, ini mah saran aja kan karena Ibu jago banget nih bahasa Inggrisnya. Coba deh ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris setiap hari aja, setiap diwawancara kayak gitu. Biar nanti orang-orang tuh bantu Ibu yang dari luar, kan Ibu lagi butuh pertolongan orang luar kan. Iya gak? Bener gak? Ini cuma pendapat dan opini ya Bu. Punten, jangan marah. Kalau nggak bisa menahan ketawa Bang, ya kan? Jangan nahan, udah losin aja, losin ketawa, ya kan? Miss Undang-Undang, ya kan? Iyalah, inilah Miss Undang-Undang pertama di Indonesia. Aduh, mangkrak, ya kan? Sok-sokan pakai bahasa Inggris. Sekarang itu sudah banyak AI, ya kan? Kamu mau menyampaikan keluhanmu menggunakan bahasa Indonesia, tetap bisa, ya kan? Banyak nanti itu kalau diliput oleh banyak media, pasti ketika ditayangkan di luar negeri itu akan diubah bahasanya, ya kan? Ditranslate. Nggak usah lah kau sok-sokan pakai bahasa Inggris daripada kau bikin ketawa orang gini kan. Mules jadinya perutku. Lanjut. Salah satu aktivis tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang paling garang dan sekaligus paling militan adalah Tifauzia, atau orang sering menyapanya dengan Dr. Tifauzia atau Dr. Tifa. Apa yang ia katakan adalah ketika serangan terhadap Jokowi itu semakin lama tidak membuahkan hasil, seiring dengan rilis yang disampaikan oleh Bareskrim Polri, khususnya dari Dirtipidum, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu memiliki keidentikan dengan ijazah sahabat-sahabat Jokowi. Dan itu berarti bisa dikatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ini membuat kita semua tahu bahwa pada akhirnya pola serangan yang diarahkan kepada Jokowi itu kemudian bergeser dengan isu untuk menghadirkan kedaruratan global terkait dengan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Darurat global untuk menolong Indonesia dikatakan oleh Tifauzia untuk asing atau negara-negara asing datang mengintervensi Indonesia untuk menolong Indonesia dari situasi yang dikatakan ini adalah darurat Jokowi atau darurat ijazah Jokowi. Apa yang dibangun narasi oleh seorang Tifauzia, saya ingin ingatkan bahwa ini adalah cara-cara dan bentuk dari upaya sistematis yang terencana dari TPUA untuk mengalihkan serangan politik mereka ketika gagal terhadap Jokowi. Sekarang arah serangan itu pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus cara-cara serangan ini adalah dengan melemahkan negara dan institusi negara seperti Kepolisian Republik Indonesia yang dianggap oleh mereka sebagai institusi negara yang kehilangan independensi, menjadi alat kekuasaan, bahkan menjadi alat dari mantan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Saya ingin katakan ini adalah pola-pola yang dipakai oleh mereka-mereka yang ingin merusak tatanan berdemokrasi di tanah air kita. Kita perlu waspada untuk
menunjukkan sikap tidak percaya pada darurat global tentang Indonesia yang tidak baik-baik saja. Saya ingin membantah apa yang dibangun narasinya oleh T. Fauzia bahwa Indonesia itu baik-baik saja, sekalipun kita membayangkan bahwa pemerintahan manapun itu tidak pernah menjadi pemerintahan yang maha sempurna, tetapi paling tidak ikhtiar pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo itu adalah ikhtiar pemerintahan yang ingin menghadirkan Indonesia sebagai negara yang patut diperhitungkan di tingkat kawasan dan tingkat global. Jadi, kalau ada sejumlah atau sekelompok orang ingin menghancurkan institusi negara dan bahkan merusak kepercayaan publik terhadap negaranya, itu harus dikatakan sebagai musuh bersama kita. Disinilah teman-teman, kita tidak perlu risau dan gelisah dengan catatan yang disampaikan oleh T. Fauzia bahwa ada darurat global untuk Indonesia agar semua publik internasional memberikan perhatian pada kondisi yang terjadi di Indonesia. Kita harus semua memikirkan ulang apakah benar ada darurat Indonesia. Tetapi yang benar adalah bahwa darurat terhadap mereka-mereka yang menggunakan cara-cara kotor, politik penuh fitnah dan politik penuh kebencian, cacian, makian terhadap berbagai macam institusi, termasuk orang-orang yang telah memberikan legasinya bagi Indonesia hari ini yang semakin baik. Untuk kita semua waras berpikir bahwa musuh bersama kita bukan pemerintahan hari ini, musuh bersama kita bukan Jokowi, tetapi musuh bersama adalah penggunaan politik fitnah dan politik kebencian, termasuk mereka yang mengatakan ada darurat global. Please come in to Indonesia and beri Indonesia keyakinan untuk bisa keluar dari situasi yang dibuat masalahnya oleh Jokowi. Saya ingin katakan, bantah semua hal itu dan kita percaya bahwa apa yang dibangun narasinya oleh mereka dengan penuh kebencian itu tidak pernah akan mengubah realitas yang sudah baik hari ini dan akan kita partisipasi untuk semakin baik ke depan. Ya, kira-kira siapa gitu loh yang menganggap ada darurat global untuk Indonesia lah, ya kan? Nggak mungkin lah orang di PBB itu EQ-nya di bawah 78, ya kan? 78 aja nggak mungkin. Saya yakin EQ-nya itu di atas rata-rata semua, ya kan? Sementara si Dokter Mangkrak ini kan orang-orang dengan EQ 78 ke bawah ya. Narasi-narasi yang dikembangkan juga jauh api dari panggang. Hanya bisa dipercaya oleh orang-orang dengan EQ yang sama. Ingat loh, frekuensi menurut Nikola Tesla, ya kan? Orang-orang sefrekuensi, benda-benda sefrekuensi, ya kan? Ya hanya benda-benda itu saja yang bisa terkoneksi, yang bisa terhubung. Kalau beda frekuensi, ya nggak bisa. Bagaimana mungkin orang EQ 78, ya kan, bisa mempengaruhi, mensugesti, menginduksi orang dengan EQ 200? Nggak mungkin, ya. Lanjut. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mak Tipa. Mak Tipa, apa kabar Mak Tipa? Sehat kok Mak Tipa? Makin teruk aku tengok Mak Tipa. Sedih pula. Kata Mak Tipa, kami tidak meminta dunia campur tangan. Dunia mana yang mau campur tangan Mak Tipa? Kayaknya nggak ada Mak Tipa. Kalaupun kau pergi sampai luar angkasa, nggak ada juga yang mau bantu kau. Karena kau salah. Kata Mak Tipa, kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan dan mencatat. Apa yang mau disaksikan Mak Tipa? Apa yang mau dicatat? Ini bukan kontes. Kata Mak Tipa, untuk mendengarkan, karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional, dan ini tidak terikat oleh batas negara. Pertanyaannya, negara mana yang mau bantu? Perkataan mana yang benar? Kalau itu memfitnah Mak Tipa, itu bukan berkata benar, itu berkata bohong. Tidak ada dunia yang mau masuk campur. Lagipun ini urusan ijazah, bukan urusan kemanusiaan.
Terus kau bilang kan kebebasan akademik. Kebebasan akademik yang mana, Mak Tipa? Mak Tipa, kau ini kan Mak Tipa, ya, adalah satu-satunya wanita di dunia, ya, yang bergelar dokter medis tapi menganalisa, meneliti ijazah. Kau ini langka, Mak Tipa. Kata si Tipa, kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB. Memangnya kau punya sahabat di PBB? Kurasa nggak ada satu pun orang di PBB itu mau bersahabat sama orang tukang fitnah. Kata Tipa kan di universitas-universitas dunia. Universitas dunia yang mana, Mak Tipa? Kata dia lagi, organisasi hak asasi manusia internasional beri ruang bagi kasus ini. Kasus apa, Mak Tipa? Kasus ijazah? Nggak mungkin lah. Universitas dunia, organisasi hak asasi manusia internasional mau memberi ruang. Ini kasus ijazah, udah aku bilang. Nggak ada urusannya ke dunia, urusannya di Indonesia aja. Karena dijelaskan Bareskrim bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli. Apalagi? Udah kelar lah masalahnya, Mak Tipa. Mak Tipa, selama ini kan kalian bernarasi aja. Ya, kami meneliti bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Pernah nggak kalian menunjukkan kepada rakyat Indonesia, ini ijazah Jokowi yang kami teliti, ini kami nyatakan palsu? Nggak pernah kan? Cuma narasi aja kan? Kalau Pak Jokowi gentleman dia, bawanya ijazahnya ke Bareskrim yang asli, diperiksa di lab forensik. Kalian kan enggak? Kalian cuma bernarasi aja. Kawan kau si Rismon sama Panci bilang ijazah Jokowi palsu, sudah kami teliti, tapi kalian nggak pernah menunjukkan lab forensik yang mana kalian teliti ijazah Pak Jokowi. Kan nggak pernah kan? Ada nggak kalian tunjukkan? Sekali aja? Nggak ada. Jadi yang bohong kalian, bukan Pak Jokowi. Kata si Tipa, ya, sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal dari ketidaknyamanan politik sesaat. Suara nurani yang mana, Tipa? Kalau memfitnah itu bukan suara nurani, Tipa. Itu suara iblis. Aduh Tipa, udahlah itu Tipa, cukup lah itu, ya kan, jalani aja lah. Apa yang kau perbuat, itulah yang kau tuai, ya kan Tipa. Ini harusnya kau jadikan pelajaran. Jangan karena kebencian, ya kan, kau memfitnah orang. Akhirnya yang rugi diri kau sendiri. Nggak ada orang yang bantu kau Tipa, percayalah. Kau sendirilah yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau buat. Udahlah pakai baju oranye aja, pas itu sama kau, cantik lah itu kau nanti. Ataupun gini Tipa, saran aku sama kau lah, ini saran terakhir ini Tipa, kau dengarkan baik-baik ya. PBB, ya, hak asasi manusia internasional, universitas-universitas dunia nggak akan mau bantu kau. Ya, saran aku cobalah kau pergi ke Pegadaian, karena ku dengar Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah di situ cocok kau. Macam mana Tipa? Cocok kau rasa? Coba kau pergi ke sana. Ya, karena aku tengok slogannya gitu, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, coba kau ke Pegadaian. Tipa, selamat berjuang Tipa. Aku yakin 100% bahwasanya kau bersalah. Persiapkan mental Tipa. Jangan lupa istirahat yang banyak, minum vitamin, makan buah, makan sayur. Ya Tipa ya, nanti jadi kalau di persidangan badan kau fit. Jadi kalau kau nanti mau pakai baju oranye, ya kan matching sama kau. Betul nggak Tipa? Aduh, pokoknya kalau mama Yohana ini komentar ya perutku mulas juga. Aduh. Mangkrak tuh, kau dengerin tuh komentarnya Ibu Yohana barusan ya, yang dari Sumatera Utara. Paten kali kalau komentar, ya kan? Enak kali kau mengatakan, sahabat-sahabatku di PBB, emang kau punya sahabat di PBB? Kalau pasukan baris berbaris, ya kan? Mungkin saja kau punya sahabat gitu loh, punya sahabat, punya saudara, punya teman-teman. Kenapa? Karena ketuanya itu adalah Abah nangis gitu loh, ya kan, Abah wan nyibul gitu loh, ya kan. Kan sudah kau katakan sendiri bahwa
Tuhan itu memiliki rencana lain bahwa Abawan Ngibul itu nanti akan menjadi sekjen PBB, pasukan baris berbaris gitu loh ya. Tapi kalau PBB yang di luar negeri sana, enak aja kau mengatakan sahabat-sahabat. Mana ada orang dengan EQ 200 sahabatnya bengak kali macam kau itu. Mangkrak ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang sedikit kaget juga ya ketika si Dokter Mangkrak menyebut bahwa banyak sahabatnya di PBB. Dia pikir PBB itu tempatnya mama-mama arisan, ya kan, pasukan baris berbaris yang ketuanya adalah Wan Ngibul gitu. Dari sini kita bisa menilai dengan jernih teman-teman ya. Kalau tidak idiot, nggak mungkinlah itu dilakukan oleh orang yang waras gitu ya. Jadi saya jawab ya, nggak mungkin dilakukan oleh orang waras ya kan. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang idiot ya. Karena orang waras nggak mungkin melakukan hal sebodoh yang dilakukan oleh si Dokter Mangkrak itu ya kan. Jadi dari sini kita bisa mengerti ya, para pemburu ijazah Jokowi ya kan, pemburu ijazah palsu, penuduh ijazah, pembenci Jokowi, fix mereka adalah orang-orang yang kurang sesendok ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.